Ya, sobat semuanya, ini baru sempat live lagi ya. Menarik, ini ada pernyataan dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang mau mendukung Anies Baswedan bersama PDIP. Menarik ya, kalau mereka kemudian bersatu, satu stream kanan, ya, satu stream kiri. Apakah bisa bersatu? Ya mungkin saja untuk kepentingan strategis. Nah, coba di polling ya, dibuatkan polling. Apakah Anda setuju kalau PKS dan PDIP berkoalisi mendukung Anies di Jakarta, instead of didukung PKS dan partai-partai, instead of didukung oleh PKB dan Nasdem yang kelihatannya sudah mau melipir dan pemerintahan. Dan bagaimana sikap saya? Ya sama seperti sebelumnya. Saya sih berharap Anies menjadi kingmaker, bisa kekuatan yang dia punyai mendorong pilkada-pilkada di seluruh Indonesia sebagai bagian dari bargaining power terhadap kepala-kepala daerah yang bakal terpilih. Sehingga dia nanti mempunyai networking jaringan agar kemudian mereka paling tidak ya merasa dimenangkan, ada jasanya Anies dan kelompoknya kepada mereka. Walaupun kita tahu politisi nggak bisa dipegang ya. Hari ini dia berterima kasih kepada kita, besok kemudian dia lain lagi tuannya atau aliansinya. Coba kita bacakan komentar, bukan komentar ya, nanti dibuat ya sudah ya ininya. Pollingnya, apakah Anda setuju bila Anies dicalonkan PKS dan PDIP di Pilkada Jakarta? Setuju, tidak setuju, ragu-ragu ya. Oke, coba kita bacakan. Jakarta This Way ID ya. PKS nyatakan siap berkoalisi dengan PDIP untuk usung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Yang kata Syahganda Nainggolan, kalau Anies dicalonkan akan menang 70%. Saya masih tertawa mendengar yang begini-beginian. Kenapa? Apakah mereka tidak sadar? Apakah belum siuman dari pingsannya bahwa mau pilkada, mau pilkadas ya, semua itu akan buyar kalau seandainya kekuasaan bermain dan permainan itu terang-terangan, sementara MK-nya sudah mereka kunci, KPU-nya sudah dikunci dan lain sebagainya. Kok 2017 bisa menang? Ya 2017 mungkin belum semasif sekarang. Kalau sekarang Prabowo Subianto plus Jokowi misalnya menginginkan let's say Kaisang jadi gubernur DKI atau gubernur DKJ, Dewan Daerah Khusus Jakarta, atau misalnya orang yang di-endorse kekuasaan karena banyak proyek-proyek strategis di daerah DKI ya. Mau apa coba misalnya? Misalnya proyek strategis yang terkait dengan oligarki tertentu misalnya. Termasuk juga pemilihan di Banten, kemudian Jawa Barat. Oke, kita bacakan ya. PKS siap berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024. PKS sendiri kemungkinan besar akan mengusung Anies Baswedan sebagai cagup di Pilkada Jakarta 2024. Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, selama untuk memajukan dan mensejahterakan warga Jakarta, pihaknya siap berkoalisi dengan partai apapun termasuk PDIP. Kami terbuka untuk berkoalisi dengan partai apapun selama memiliki tujuan yang sama, memajukan dan mensejahterakan warga Jakarta, kata Aziz saat dihubungi thisway.id. Sebelumnya, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mempersilahkan Anies mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur ke DPC atau DPD PDIP. Mana mau Anies ya. Menurutnya PDIP tidak membatasi Anies untuk mendaftar.
Ya tapi kalau sudah ada green light, lampu hijau, mungkin ya secara formal mendaftar. Adapun batas pendaftaran bakal calon gubernur Bacagub melalui partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut hingga akhir Mei 2024 atau sebelum Rakernas PDIP digelar. Kendati demikian, keputusan terkait calon gubernur Jakarta yang diusung tetap ada di tangan DPP PDIP. Dan DPP PDIP ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Jadi centralized power. Ya sudah, yang lainnya nggak perlu ngomong. Yang paling penting Megawatinya bagaimana. Tentu ada peluang dari PDIP usung Anies tergantung penilaian Dewan Pimpinan Pusat DPP dan rekam jejak calon tersebut, kata Gilbert kepada diswe.id. Gilbert juga mengatakan keputusan siapa calon yang diusung di Pilkada Jakarta 2024 juga akan mendatangkan suara dari akar rumput PDIP. Keputusan juga akan dipengaruhi sikap tersebut dan mendengar pendapat akar rumput. Saya yakin DPP akan mengambil keputusan terbaik, kata Gilbert. Menanggapi hal itu, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khairuddin mengapresiasi PDIP yang membuka peluang mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi buat PDIP atas dukungan ke Pak Anies Baswedan, ucap Khairuddin. Ya, sobat era sekalian, menarik ya. Kenapa saya mengangkat tema ini? Kalau yang mendukung itu PKS dan PDIP bagaimana? Ya. Pertama ya, kita lihat dulu apakah mereka mau menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Maksud saya Presiden Prabowo ya. Kalau mereka mau menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, maka mengusung Anies Baswedan itu adalah memelihara semangat perubahan atau semangat oposisional. Ya, terlepas dari pendapat saya sebelumnya yang mengatakan sebaiknya Anies menjadi kingmaker. Karena menurut saya kalau Anies diusung oleh Nasdem, maka Anies akan menghadapi 2 kali ya, dalam tanda kutip pengkhianatan dari Nasdem, atau Nasdem hanya memanfaatkan Anies Baswedan saja tetapi tidak pernah memberikan katakanlah energi oposisional ya. Mereka sudah pasti bergabung dengan pemerintahan, tinggal menunggu berapa kursi yang mereka akan dapatkan. Ya, mereka memang tidak menawarkan atau tidak meminta berapa kursi karena mereka tahu mereka di pihak yang kalah, tetapi bukan berarti mereka tidak mengirimkan sinyal untuk mendapatkan kursi tersebut. Hal yang sama dengan PKB. Kalau PKB barangkali tidak bicara kursi, tapi bicara bagaimana keselamatan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai ketua umum PKB agar tidak diambil oleh orang lain. Misalnya oleh Hovifah Indar Parawansa yang jelas sama memiliki kekuatan untuk mengambil alih kepemimpinan. Atau oleh tokoh yang lain, tapi tokoh terkuat adalah tentunya Hovifah Indar Parawansa. Nah ini menjadi sebuah kekuatan juga, apalagi misalnya Yeni Wahid atau keluarga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang barangkali selalu tidak pernah mengendorse Muhaimin Iskandar. Maka PKB berkepentingan untuk bergabung dengan pemerintahan agar posisi ketua umum PKB aman di tangan Muhaimin Iskandar. Ya ini fakta politik ya. Kita bicara terhadap mualaf-mualaf oposisi ini memang ya harus apa adanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan PKS? Ya, PKS setelah ditolak mentah-mentah harusnya sadar diri. Mereka tidak ada pilihan lain kecuali menjadi oposisi kembali. Menjadi oposisi kembali karena karpet merah yang disediakan buat Prabowo tidak diinjak sama sekali. Dan kubu Sekjen PKS yang menginginkan agar PKS bergabung dengan pemerintahan ya untuk sementara tidak kuat dibandingkan Dewan Suro yang barangkali mayoritas menginginkan sikap oposisional terhadap pemerintahan Presiden Prabowo karena mereka lebih nothing tulus ya. Jadi orang yang mau bergabung dengan pemerintahan itu bullshit saya kalau mengatakan demi bangsa dan negara, lebih pada kepentingan-kepentingan jangka menengahnya
ya 5 tahun ke depan, dan terutama dikaitkan dengan kadang-kadang bisnis dan kenyamanan terhadap kekuasaan mereka. Maka kalau PKS menjadi oposisi, punya nilai mendukung Anies Baswedan. Kalau PDIP beroposisi, punya nilai. Nah, di sana paling tidak saya harus berpikir ulang kalau dicalonkan oleh oposisi. Tapi kalau dicalonkan oleh partai-partai pragmatis seperti Nasdem misalnya atau PKB, waduh, kita tidak lagi membedakan mana yang memerintah, mana yang oposisi. Mana yang mau berjuang menegakkan nilai-nilai demokrasi, mana yang sekedar melihat bahwa kontestasi politik itu sekedar kekuasaan saja. Ya. Tapi pertanyaannya adalah PKS mungkin tidak sulit mencalonkan Anies Baswedan. Dan tradisi PKS sudah tunjukkan mereka tidak mendikte. Dan mereka juga tidak dalam tanda kutip apa istilahnya mengungkit-ungkit jasa mereka dalam kandidasi ya, barangkali dibandingkan Gerindra ketika mencalonkan Anies, mungkin Prabowo merasa lebih banyak jasanya, lebih banyak uang yang dikeluarkan atau effort yang mereka keluarkan dibandingkan effort PKS. Nah, bagaimana dengan nanti PDIP? PDIP terbukti pernah menjadi oposisi selama 10 tahun, tapi jangan lupa 10 tahun terakhir mereka partai penikmat kekuasaan sesungguhnya. Ya baru beroposisi kira-kira saat Gibran diajukan sebagai calon wakil presiden. Dan belum jelas sikapnya. Tergantung Mukernas nanti pada tanggal 24 Mei. Apakah mereka akan beroposisi ataukah mereka akan bergabung dengan pemerintahan. Jadi kalau misalnya Anies mendaftar ke PDIP, tapi PDIP sendiri belum jelas sikapnya mau oposisi atau tidak, wah jangan-jangan kena jebakan Batman ya. Kalau misalnya semua partai politik kemudian berada di sisi pemerintahan tidak mau menjadi oposisi, ya sudah. Menurut saya kalau memang yang mencalonkan semua partai pragmatis, kenapa kita ikut-ikutan pragmatis pula jadinya, ya kan? Apalagi misalnya alasan untuk menjadi DKJ 1 itu adalah memelihara peluang di 2029. How come memelihara peluang tetapi dengan menggunakan jalan pragmatis? Maka saya tidak yakin 2029 akan terjadi sebuah democratic election. Yang terjadi ya sama. Kalau Prabowo menginginkan kembali menjadi presiden, maka dia akan menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukannya di 2024 ini. Ya, gelontorisasi bansos, menggerakkan aparat, kemudian menggerakkan aparat-aparat kepala daerah, menggunakan instrumen hukum untuk menekan dan lain sebagainya. There will be no democratic election, atau dia pakai jalan pintas. Dia jadikan Anies Baswedan sebagai mitra aliansi sebagai wakil presiden dan Anies kemudian misalnya menerimanya. Jadi yang diinginkan adalah bukan soal suka dan tidak suka orang, tapi bagaimana kita terus-menerus memberikan tandingan kepada pemerintah yang berkuasa agar mereka tidak semena-mena dalam berkuasa atau menggunakan instrumen kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan kembali. Sehingga tidak ada yang namanya democratic election. Saya baru saja mendengar ya interview Prabowo di Qatar, entah siapa saya belum cek. Dia mengatakan